Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 R005 semester 5 akan menjelaskan konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi. Dosen pengampu Dr. Eko Kuntarto, MPD, MKom, Eng. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun 2020 oleh kelompok 4 R005 semester 5 dengan beranggotakan Vivit Novita Fitriani dengan NIM A1D1181156, Konita Lutfiah dengan NIM A1D118161, Dea Anissa Oktariska dengan NIM A1D118163, Panida Nurfazira dengan NIM A1D118164, Fajar Prasetyawan dengan NIM A1D118172, dan Oji Fahroji dengan NIM A1D118177. Kita masuk materi yang pertama, yaitu multimodal dalam pandangan konstruktivisme. Multimodal merupakan upaya untuk memahami berbagai cara representasi pengetahuan dan membuat makna menurut Cewit dan Kres pada tahun 2003. Dan konstruktivisme ialah filsafat pengetahuan konstruktif atau bentukan subjek itu sendiri menurut Piaget pada tahun 1971. Beberapa hal yang menjadi perhatian pembelajaran konstruktivis ialah: yang pertama, memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. Kedua, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Ketiga, memprioritaskan proses. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam rangka membangun pengalaman. Yang kedua, dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Dua dimensi literasi multimodal. Yang pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang saling berkaitan terhadap prevalensi teks multimodal. Yang kedua, dimensi literasi multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengenalan pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal. Dari berbagai perspektif literasi multimodal, dalam teks multimodal dan dalam multisemiotik pengalaman, masukan sastra multimodal memiliki dua aspek. Yang pertama, menumbuhkan analisis wacana multimodal keterampilan untuk peserta didik. Kedua, kepekaan dalam penggunaan sumber daya multimodal atau kemampuan dan kendala, proses, hubungan kontekstual, dan potensi untuk membentuk pengalaman belajar di kelas. Yang ketiga, pembelajaran literasi multimodal. Pendekatan pedagogik sistem pengajaran teks multimodal melibatkan peserta didik yang belajar sebagai opsi sistem yang tersedia dalam bahasa dan gambar. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui berbagai tingkatan dengan anotasi teks dan alat teknologi. Keempat, penerapan dan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi membaca. Menurut Kres pada tahun 2009, memaparkan bahwa multimodal ialah teori yang terlihat di banyak modus yang berbeda yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan diri. 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran. Yang pertama, tipe informasi yang disajikan. Yang kedua, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital. Ketiga, elemen multimodal. Keempat, alasan mengakses konten digital. Kelima, elemen interaktif dalam konten digital. Yang terakhir, tipe dari konten digital. Literasi tentu saja terkait erat dengan keterampilan berbahasa.
seseorang mampu menghasilkan karya dengan bahasa. Karya yang dihasilkan pun mampu mengungkapkan kualitas keilmuan, pemahaman, dan hasil pemikiran seseorang. Berkenaan dengan ini, Cairn dalam Summa pada tahun 2012 mendefinisikan literasi is the use of socially and historically and culturally situated practices of reading and interpreting main text. Teks di atas memiliki maksud bahwa literasi mencakup teks tulis dan teks lisan. Carradines dan Ken pada tahun 2015 menjelaskan menghubungkan kebiasaan membaca buku dan literasi media, mahasiswa dan departemen mereka, nilai, kebiasaan menggunakan media sosial, rata-rata, indeks prestasi akademik, dan latar belakang pendidikan orang tua mereka. Hasilnya, yaitu ada kolerasi positif antara kebiasaan membaca, rata-rata indeks prestasi, dan literasi media. Terdapat juga korelasi negatif antara kebiasaan membaca dan kebiasaan menggunakan media sosial. Dan Lenters pada tahun 2015 menyampaikan bahwa permainan digital di sebuah media sosial yang diwujudkan dengan angka-angka ini menunjukkan cara remaja muda yang sepenuhnya tenggelam dan terlihat dengan dunia digital dan materialnya. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran literasi membaca menuntut semua komponen pendidikan termasuk pengajar bahasa untuk terus memperbaharui kecakapannya sesuai perkembangan zaman yang berbasis digital. Exi G. N. Verkisik pada tahun 2015 menjelaskan dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengajar bahasa dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan literasi multimodal. Para guru seharusnya mampu menginterpretasikan teks multimodal dan merancang serta mengkomunikasikan suatu keilmuan melalui teks multimodal tersebut, serta mampu mentransfer pengetahuan dan kemampuannya tersebut kepada siswa. Hasil penelitian karya Alia dan Setiawati pada tahun 2015, ia memaparkan hasil penelitiannya menggunakan terapi multimodal dengan teknik stroke stopping dan desensitisasi sistematik untuk meningkatkan harga diri, yang menggunakan multimodal dalam pembelajaran. Hal ini berarti multimodal memiliki peluang untuk mengoptimalkan kemampuan literasi baik dari pihak pengajar maupun siswa. Sekian, terima kasih.